في الجنة ويدل علينا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيد النبي وآله. قال الله تعالى: اذكروا بي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قد اشهد وثق العالم بن حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. وأما الدنيا فهي دار الزوال والانتقال، وعن قريب يرتحل منها إلى الآخرة يخلفها وراء ظهره، وليس مأمورا بطلبها والحرص عليها، بل هو منهي عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونصيبه المقدر له منها لا يفوته ولو لم يتركه، ولكنه لما طلع عليها حمله على الحرص على الدنيا والتسبيح في الآخرة. وأما الدنيا adapun kehidupan duniawi, kenikmatan duniawi atau dunia ini, maka dunia adalah tempat yang akan hilang sebentar lagi dan tempat persinggahan saja. Dan dalam waktu dekat dia akan berpindah dari dunia itu ke alam akhirat dan meninggalkan dunia itu di belakang punggungnya. Sesuatu yang akan dia tinggalkan. Bahkan manusia tidak diperintahkan untuk mencarinya, apalagi sampai serakah di dalam dunia itu, tidak. Bahkan hal itu dilarang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulnya. Dalam Al-Quran berfirman: bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, artinya lebih mengejar urusan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sementara akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Artinya tidak ada perbandingan. Bukan berarti dunia itu baik, tidak. Artinya akhirat itulah yang baik dan akhirat itulah yang kekal. Carilah yang kekal. Silakan mencari sesuatu yang fana dengan niat untuk membantu akhirat kita. Sehingga ulama mengatakan termasuk daripada niat yang menjadikan orang itu dohirnya kerja duniawi tapi nilainya ukhrawi. Dohirnya kerja mencari dunia tapi nilainya berpahala di sisi Allah. Dengan cara apa? Niatkan untuk akhirat. Sehingga disebutkan oleh ulama an-niyah
niat yang baik itu adalah tunggangan seseorang menuju akhirat. Apa di antara niat baik itu? Yang pertama adalah menjaga diri dari meminta-minta. Niatkan untuk menjaga diri dari meminta-minta. Minta ya, apalagi sampai menjaga diri dari melakukan yang haram untuk mendapatkan kebaikan. Artinya yang minta, biar gak minta saya ke orang, itu baik. Apalagi niat untuk biar gak melakukan yang haram untuk sekedar beliau. Apalagi kemudian niat untuk mendermakan di dalam dakwah fi sabilillah, membantu pondok pesantren, membantu majelis-majelis ilmu, membantu masjid, atau menolong orang-orang yang kesusahan. Niat hasil dari kerja kita itu ada jatah untuk mereka. Maka orang yang mencari dunia tidak dihitung dari dunia, tapi dari akhirat. Tetapi harus benar-benar, harus benar-benar minimal dia laksanakan yang wajib atas dia. Nafkah pada istri, usahakan di waktunya zakat. Karena zaman sekarang ini banyak yang tidak berzakat. Kadang-kadang dia tertipu dengan sodako, senang sodako tapi tidak mau zakat. Sama seperti senang pakai kopiah tapi tidak pernah tutup auratnya bagian bawah. Kopiah masya Allah benar tinggal, tapi pusat ke bawah kebuka terus. Padahal yang wajib ditutupi pusat ke bawah. Sementara kopiah sunnah gak wajib. Nah ini diantara tipuan syaitan itu, orang disenangkan dengan amal sunnah, tapi dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Dibuat senang sedekah, tapi melupakan zakat, melupakan nafkah yang wajib. Senang umroh sunnah, tapi famili yang kekurangan tidak pernah diperhatikan. Padahal kalau dia cari ridho Allah di situ. Ridho Allah ketika Anda mengutamakan perintahnya yang wajib daripada yang sunnah. Ridho Allah di situ. Sehingga dalam hal ini Al-Imam Hasan Basri, beliau pernah berkata kepada para murid-muridnya ketika beliau menceritakan tentang bagaimana suluknya sahabat, bagaimana sahabat itu sangat-sangat tidak peduli dengan duniawinya, walaupun itu rezeki mereka datang terus. Memang sudah tertulis, kalau sudah tertulis walaupun Anda lari pun dikejar, namanya juga tertulis. Kalau sudah tertulis itu walaupun Anda lari dikejar, kayak bayangan, Anda lari dia mengejar terus. Jika beliau mengatakan kepada para orang-orang yang hadir di majelis, sumpah kalian melihat bagaimana mereka para sahabat menjalani kehidupannya, maka kalian akan mengatakan mereka ini orang-orang gila. Kenapa dibilang gila? Karena gak peduli betul dengan dunia. Ya istilahnya teladan, hanya untuk yang penting hari ini ada yang bisa dimakan dan dikasih nafkah untuk keluarga saya. Selain itu mereka banyak urusan akhirat. Imam Abu Darda itu seorang sahabat, setiap hari berzikir baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah 70.000 kali. 70.000 kali. Kita 1.000 aja mungkin. Ya, Ramadan alhamdulillah. Istri Nabi Siti Ummu Habibah itu beliau mengumpulkan biji-biji kurma satu kantong itu 1.000.
Berzikir dengan biji kurma itu masukkan lagi, masuk lagi sampai 40 kali. Tidak berdiri kecuali 40.000 kali zikir. Jadi jangan kira sahabat cara zikir. Hidup mereka itu fokus ukhrawi, fokus akhirat. Sehingga kata Imam Hasan Basri, kalau kalian melihat mereka wahai para hadirin, yaitu yang hadir di majelis ini, maka kalian mengatakan mereka ini orang-orang yang gila karena akan urus betul dengan urusan duniawinya. Dan seumpama mereka para sahabat melihat kalian yang sangat tertata rapi dalam mencari dunia, sudah ditarik tertarik, saking tertanya sampai takut ketinggalan. Lalu niscaya mereka para sahabat akan berkata menilai kalian itu qaumun la yu'minuna bil yaumil akhir. Itu orang-orang yang gak iman akan hari akhir. Kalau mereka melihat kita, kata Imam Hasan Basri, mereka akan mengatakan ini orang-orang yang gak iman dengan hari akhir. Kok bisa ngomong gitu, Ustaz? Ya karena kayaknya gak punya persiapan untuk akhiratnya, gak ada persiapan. Dikira pasti surganya sudah, terus pasti surga. Yang penting untuk kehidupan itu nyaman. Syukur surga aman. Jadi kayak gak iman bahwasanya ada pembalasan setelah mati itu. Dia kayak kaya juga berani menantang yang haram, memakan yang syubhat, berani. Kayak kaya gak percaya ada hari kiamat, gak percaya ada hari pembalasan, kayak gak percaya. Itulah kehidupan berbanding terbalik. Wa nasibu al-muqabbalu min hada yafutu walau lam yatruku. Dan jatah dia, rezeki dia yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan meninggalkannya walaupun dia gak nyari, walaupun dia gak nyari. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, innal abda la yatruku rizquhu. Seorang hamba itu akan dikejar oleh rezekinya. Kama yatruku ajalu, sebagaimana ajalnya mengejar dia. Cuma masalahnya pikiran kita memandang rezeki itu sempit. Kita mandang rezeki itu sempit. Karena kebanyakan itu mandang rezeki itu ya makan apa yang di dompet itu. Rezeki itu Anda bisa hadir pengajian rezeki, Anda bisa sabar menghadapi ujian, itu rezeki. Anda dapat ilmu agama, itu rezeki. Kadang-kadang orang rela untuk dapat hasutan rezeki, urusan makan, minum, tidur kurang apa-apa. Yang penting urusan ilmu jangan kurang, urusan sholat malam jangan sampai kurang, urusan haji kurang jangan sampai kurang. Kita lihat bacaan doa habis haji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa warzuqna. Ya Allah, berilah kami rezeki tilawatahu, berupa membaca Quran. Baca Quran rezeki. Itulah kita minta sama Allah. Warzuqna, ya Allah, berilah kami rezeki membaca Quran ana al-lail, sepanjang siang, sepanjang malam, wa nahar, sepanjang siang. Artinya rezeki itu tidak perlu sesuatu yang komersil, tapi rezeki yang baik adalah rezeki yang nyambung dengan rezeki Anda di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan
wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan dunia ini adalah kebaikan yang bisa nyambung dengan kebaikan di akhirat. Kebaikan yang gak terus dengan wafat, tapi kebaikan yang nyambung dengan akhirat. Apa itu? Yaitu rezeki berupa ibadah, rezeki berupa qanaah, rezeki berupa ridho dengan ketentuan. Itu rezeki. Banyak orang dapat rezeki itu tidak nyangka kalau itu rezeki, sehingga dia merasa kurang terus. Syukur itu rezeki. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man asbaha, barang siapa yang dia di pagi hari mu'afan fi badani, badannya sehat, gak ada sakit, gak ada cacat, aminan fi sirbi, dia dalam keadaan aman di dalam dia dan keluarganya, lahu qutu yaumi, di waktu pagi itu dia memiliki makanan untuk hari tersebut, ataupun duit lah 100.000 untuk makan hari ini ada, punya berapa 100.000. Apa kata Nabi? Faka'anna hisab alaihi dunya bihadafihi. Orang yang punya ini seakan-akan dunia seisinya diberi kepada dia. Dunia seisinya itu sudah diberi kepada dia. Dia sehat badan, aman sentosa dalam dia dan keluarganya, makan untuk hari ini ada, itu sudah dibeli dunia seisi. Terus yang seperti ini gak bersyukur, kalau bukan orang yang bilang. Kebanyakan orang yang masuk neraka itu karena kufur nikmat. Kufur nikmat itu mengingkari nikmat Allah, merasa kurang padahal sangat cukup. Itu yang bikin orang rakus, yang bikin orang pelit. Apa penyebabnya dia rakus? Melihat lebih atasnya urusan dunia. Contoh yang sering bikin orang itu melihat yang lebih atas dunia, yang sering dia televisi, itu yang dilakukan anak yang fakir-fakir, yang ditampilkan orang yang kaya-kaya semua. Oh, itu artisnya, pemain bolanya, pejabatnya, penjahatnya, pokoknya kayak semua. Sekali itu, saya kapan hasil ini penghasilannya per minggu sekian euro. Itu saya kan dia merasa kurang saja, kalah. Akhirnya nggak merasa syukur. Itu yang akibatkan dia ini kurang syukur. Dia kurang syukur. Allah kasih ada dunia itu ada. Apa itu? Gelisah terus walaupun banyak. Gelisah terus walaupun banyak sudah nggak tenang. Ada waktu pengajian punya baik ismati gitu. Waktu adalah duit. Pengajian 1,5 jam. Ini kalau dibagi ternyata bisa dapat 2.000 saya. Subuh berjamaah bagus, tapi ketinggalan di pasar repot lagi. Nah, akhirnya dia meninggalkan kenikmatan ukhrawi hanya demi dunia. Sehingga rezeki yang dia anggap itu cuma urusan materi. Dia tidak merasakan rezeki ketika nikmatnya dulu di majelis. Rezeki bisa berdiri, rezeki bisa baca. Dia tidak merasa itu karena sempit pandangannya dia tentang rezeki. Karena itulah orang-orang salafus saleh ketika mereka tahu bahwasanya kadar rezeki setiap hamba itu sudah tertulis, tidak mungkin berkurang. Dia ngerti, mereka paham. Dan rezeki itu ada rezeki maknawi, ada rezeki fisik. Rezeki yang berupa materi, sampai rezeki sifat rohani. Itu jatahnya itu yang penting segini setiap hari, gak berkurang, gak bertambah. Artinya kalau Anda memperkecil yang rohani, maka yang materi besar.
materi, yang rohani besar. Dan mereka sengaja untuk ngurangin makan, ngurangin tidur, ngurangin minum, ngurangin bermain demi rohaninya yang besar. Jika kita lihat biografi orang-orang soleh itu, ada yang sering puasa sunnah, berbukanya pun gak banyak. Imam Nawawi itu mulai masa belajar sampai wafat tiap hari puasa, tidak berbuka kecuali hanya dengan satu kurma. Satu kurma, tidak ada es campur, tidak ada nasi goreng, satu kurma bas. Nanti sahurnya cuma seteguk zam-zam. Itu beliau lakukan setiap hari. Tapi dia setiap hari itu beliau minimal 17 kitab beliau baca. Belum ngajarnya, belum dakwahnya, belum nulis kitabnya. Yang disebutkan ketika beliau wafat itu umur 40. Wafatnya kan umur 40. Termasuk orang yang tidak dipanjangkan umurnya, tapi kayak umurnya sangat panjang. Itu tulisan beliau, karangan beliau itu saking banyaknya, sampai kalau dihitung mulai lahir sampai wafat, per harinya itu beliau menulis 2 lembar. Tiap harinya menulis 2 lembar. Itu dihitung dari lahir sampai wafat, saking banyaknya. Sampai sekarang kita beliau dibaca. Qala Nawawi rahimahullah, didoakan orang dia. Pada tahun berapa beliau wafat? Tahun 500, 600. Sekarang 1400. Kenapa kok demikian? Karena tadi beliau rela mengorbankan rezekinya yang sifat duniawi untuk mendapat rezeki yang sifat rohani. Sehingga orang cerdas pilih yang apa? Sama-sama rezeki itu sama aja, gak ada beda. Dan istilahnya itu gak mungkin rezeki Anda itu tertinggal, gak mungkin, pasti akan datang. Walakinnahu lamma tala alaihi al-amal, tetapi ketika angan-angannya itu panjang, tinggi, maka akan membawa dia untuk rakus akan dunia dan menunda-nunda urusan akhirat. Urusan nanti kalau saya sukses baru saya hadir pengajian. Kalau sudah ini baru saya 5 waktu di masjid sampai kapan? Fala yakhullahu amruhu, mungkin orang yang demikian gak pernah terlintas di benaknya urusan mati, gak pernah. Dia gak nganggap gak mungkin mati lalu sukses apa mati. Saking panjang betul dia punya anak-anak. Dan tidak terlintas juga keharusan untuk persiapan menyambut kematian itu dengan amal soleh. Kecuali dia akan memberi janji pada dirinya, nanti kalau ada waktu luang, waktu kosong, nah pada usia kesempatan untuk sholat tahajud. Kalau ada waktu kosong, tapi kapan waktu kosongnya? Kalau dia sendiri tidak meluangkan waktu untuk akhiratnya, gak ada waktu. Kalau kita ada meluangkan, memaksa untuk harus ada waktu ngaji Quran, harus ada waktu untuk sholat, harus ada waktu untuk membaca kitab, harus ada waktu untuk Tuhan, untuk tahajud, harus ada waktu. Kalau tidak seperti itu, gak ada waktu kosong. Penuh hidup semuanya untuk dunia terus. Kata beliau, seakan-akan ajal dia itu dia yang pegang. Nanti kalau saya sudah siap mati akan wafat. Kayak ayat Israil dorong dia. Padahal Israil gak perlu izin untuk datang. Dan ini semua kata beliau daripada kesialan, bentuk kesialan panjang anak-anak. Maka hati-hatilah rahimahullah kata beliau, dan jadikanlah urusan
Untuk sesuatu yang sudah tertulis, kenapa harus dikejar? Sesuatu yang sudah tertulis, ngapain dikejar-kejar? Dan jadikanlah bersegera pada cepat-cepat itu di dalam mengejar akhirat. Jangan dibalik. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Iqbal li dunya ka'annaka la tamutu abada." Beramallah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini sebagai orang salah artikan. Bila orang mau artikan berarti usul harus banyak, karena saya kayak abadi hidup. Ini salah. Artinya itu, kalau Anda memang hidup selamanya, ngapain bingung besok bisa gak makan mati-mati? Kalau Anda yakin akan hidup selamanya, gak usah repot-repot nyari sesuatu yang bikin Anda hidup lama. Sudah dipastikan hidup lama. Carilah dunia seakan Anda hidup selamanya. Artinya apa? Wis cukup, Anda pasti hidup selamanya. Gak usah khawatir besok gak makan. Itu artinya, bukan dibalik harus kejar banyak karena hidup selamanya. Tidak, bukan itu. Karena gak mungkin hadis itu kontradiksi. Gak mungkin hadis itu kontradiksi secara makna itu gak mungkin. Karena keluarnya dari satu orang, Nabi Muhammad SAW. Wa'amal li akhirati, dan beramallah untuk akhiratmu. Ka'annaka mayyitun wa seakan-akan engkau akan meninggal besok. Artinya apa? Harus full. Kayak besok mati. Tadi apa sudah untuk dunia lepas itu saya mau di masjid sampai besok. Syukur-syukur meninggal waktu sholat. Beramallah untuk akhir kayak engkau mati besok. Nabi itu sering kalau beliau sebelum takbir ihram menoleh ke sahabat atau mereka sambil mengatakan shollu sholat al-wadi', shollu sholat al-wadi', artinya sholatlah kalian seperti sholat orang yang besok mati. Sholatlah kalian seperti orang yang sholatnya besok mati yang khusyuk. Kualitas, cari kualitasnya. Fatihah yang benar, rukuk yang khusyuk. Kenapa? Ini besok mati nih. Jangan sampai main-main sholatnya dengan benar. Suatu sholat al-wadi'. Nah ini seperti buat amal untuk akhirat, sangat ada besok apa. Sehingga gak main-main di dalam akhirat, jangan main-main. Di antara hadis qudsi Allah berfirman kepada dalam firman ini hadis qudsi, ya benar ada wahai manusia, khalaqtuka lil ibadah fala ta'am. Aku ciptakan kau itu untuk ibadah, jangan main-main. Ibadah tanpa fikih itu main-main. Ibadah tapi gak ngerti rukunnya, gak ngerti yang bikin batal, main-main nanti. Gak serius ada sholat ini. Gak serius itu. Belajar, tadi itu serius. Wa tu'mintuka laka rizqan fala tata'am. Dan aku jamin rezekimu, gak usah capek-capek. Gak usah capek-capek. Aku jamin rezekimu, gak usah capek-capek. Aku perintahkan engkau untuk ibadah, jangan main-main. Itu hadis qudsi. Dari sini bagaimana kita ini sangat jauh dari petunjuk Nabi Muhammad. Ya, kita sangat jauh dari petunjuk Nabi Muhammad. Dan kita anggap yang penting amalkan sunnah. Sunnah terbesar adalah amalkan hidup Nabi. Amalkan hadis Nabi, bukan cuma Anda dikir menjadikan orientasi Anda akhirat. Itulah jalur Nabi Muhammad. Itu jalur Nabi. Kemudian wastash'iru qurbal maut, dan teruslah engkau merasakan dekatnya kematian. Itu obat paling kuat
biar kita tidak rakus dunia. Jadi kalau mau tahu obatnya apa, susah biar saya ini nggak sampai gila kerja. Apa itu? Workaholic kalau bahasanya. Workaholic. Itu yang orang yang gila kerja. Bisa juga kerja aja. Itu yang cara untuk mengatasi penyakit ini, yaitu istasyirul qurban. Rasakan, hadirkan terus dekatnya kematian. Si mau meninggal, mau mati, rasakan itu terus sampai ada gila ibadah, bukan gila kerja, gila ibadah. Habis ngaji Quran, sholat, habis sholat, aku kerjakan. Jadi itu perintah Quran. Fa idza faragta fansur. Kalau kau selesai dalam satu ibadah, bangkitlah untuk ibadah yang lain. Itu sudah ada di Quran. Fa idza faragta fansur. Kalau kau sudah selesai dari satu ibadah, bangkit untuk ibadah yang selanjutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhan pula engkau mengharap. Jangan harap kepada makhluk, harap kepada Tuhan wajah. Itu perintah Allah untuk kita. Fa'innahu kama fil hadis, sebenarnya dalam suatu hadis disebutkan aqrabullahi min yuntadhar. Kematian itu paling dekatnya sesuatu gaib yang ditunggu. Paling dekatnya sesuatu gaib yang ditunggu itu kematian. Karena gak ada yang tahu. Sehingga disebutkan banyak orang besok nikah di besok, padahal kain kafannya sudah siap. Belum nikah sudah wafat, kain kafannya sudah disiapkan. Wah, dia sudah persiapan nikah. Ada tahu. Wa man yadri insan la'allahu lam yabqa min ajli ila syuhis. Dan tidak ada manusia yang tahu tentang kematian itu. Bisa jadi tidak tersisa dari ajal kecuali waktu yang sedikit. Dia punya target banyak, padahal belum seminggu sudah selesai itu ajal itu. Sementara dia lebih fokus ngejar dunia dan berbalik dari akhiratnya. Dia akan insya Allah umur 70 lah kalau wafat. Masih muda ini, masih santai, belum gak ada yang jamin, gak ada yang jamin. Harus kita ngerti itu. Fa inna salamil maut wa atikal halah rajai Allah. Jika dia dalam keadaan seperti itu dan datang kematian, maka dia akan kembali kepada Allah tanpa ada persiapan untuk berhadapan dengannya. Dan mungkin dia akan berangan-angan untuk ditunda, walaupun hanya sedetik 2 detik untuk biar dia bisa sadar. Tapi tidak mungkin itu diijabahi. Dalam Allah Ta'ala berfirman, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa kalau sudah datang ajal. Tidak mungkin diakhirkan. Bahkan disebutkan Al-Quran hatta idza jaa ahaduhum maut qala rabbi irji'un. Sehingga ketika datang kematian kepada dia berteriak, ya Allah kembalikan la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mungkin aku bisa beramal satu aja amal soleh pada kewajiban yang aku pernah tinggalkan. Dia baru ingat nih, pernah kan sholat, pernah ini. Kita kembalikan satu kali aja untuk satu wajib dia kerjakan. Apa jalan Allah kala tidak bisa. Innaha kalimatun wa qaulun. Itu cuma ucapan dia saja. Cuma ucapan yang tidak ada faedahnya. Firman itu ketika sudah melihat adan yang jelas ketika hampir tenggelam, dia mengatakan annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tiada Tuhan yang diimani
Tidak Tuhan kecuali yang iman dengan Yesus. Tapi untuk anak baru sekarang kau tidak diterima. Jadi hati-hati di dalam kita persiapan dalam kematian harus dilakukan. Semoga Allah Taala menjadi kita orang-orang yang terus mengingatnya dan tidak lain akan dia amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-dunya as-salihah wa ala alihi as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa fa'alna wa rabbana fi dinina. Rabbi waffiqna wa fi kulli ma tarḍi qawlan wa fi'lan karaman. Warzuqna kulla halalan bayyina wa rafi'na ya ulama nahdu bil khair wa syarr. ربنا واصلح لنا كل شرور واغفر لنا العيون وخذ عنا ربنا كل الديون ولا تأتينا مسلما ربنا